Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santriawati dengan NIM D1B1222017, kelas AGT 4B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan organisme hidup yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Organisme terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu prokariot dan eukariot. Prokariot adalah jenis mikroorganisme yang tidak memiliki nukleus, seperti bakteri, dan eukariot adalah jenis mikroorganisme yang memiliki nukleus seperti jamur. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu yang pertama, kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Yang kedua, metode untuk klasifikasi mikroorganisme. Yang ketiga, perbedaan prokariota dan eukariota. Dan yang keempat yaitu memilih salah satu jenis mikroorganisme, klasifikasinya dan domain sampai spesies. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme serta metode untuk mengklasifikasikan dan perbedaan prokariota dan eukariota. Klasifikasi mikroorganisme didasarkan pada berbagai faktor termasuk struktur, karakteristik, dan cara reproduksi mereka. Klasifikasi ini memungkinkan peneliti mikrobiologi untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkategorikan mikroorganisme dengan benar. Kriteria klasifikasi mikroorganisme terdiri dari beberapa aspek seperti morfologi, genetika, metabolisme, dan ekologi. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme secara lengkap. Salah satunya adalah menggunakan metode fenotipik, di mana klaristik, fisik, dan biokimia mikroorganisme digunakan untuk mengelompokkannya. Ini melibatkan pengamatan mikroskopis, pengujian pewarnaan, uji biochem, dan uji fisik seperti suhu optimal, toleransi garam, dan pH optimal. Metode genetik juga penting dan klasifikasi mikroorganisme. Metode ini melibatkan analisis DNA atau RNA. Sel prokariotik dan eukariotik tersusun oleh unsur kimia yang serupa. Keduanya memiliki asam nukleat, protein, lipida, dan karbohidrat. Sel-sel tersebut juga melakukan reaksi kimia yang sama untuk memproses atau metabolisme makanan, membangun protein, dan menyimpan energi di dalam tubuhnya. Perbedaan utama dari kedua sel tersebut adalah susunan dinding sel, membran, dan jenis organel yang dimilikinya. Berdasarkan letak DNA di dalam sel, sel pada organisme dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Bakteri umumnya merupakan organisme uniseluler atau bersel tunggal. Prokariota tidak mengandung klorofil serta berukuran mikroskopik atau sangat kecil. Bakteri berasal dari bahasa Latin yaitu bacterium. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri Bacillus. Domain bakteri Bacillus yaitu Bacteria, filum Firmusutis, kelas Bacilli, ordo Bacilliaceae, famili Bacilliaceae, genus Bacillus, dan sedangkan spesiesnya yaitu terdapat banyak spesies dalam genus Bacillus. Beberapa diantaranya adalah Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus anthracis, dan Bacillus thuringiensis. Karakteristik mikroorganisme meliputi ukuran kecil, organisme bersel tunggal, bentuk yang bervariasi, struktur sel yang khas, dan kemampuan untuk bergerak dan bereproduksi. Kelompok utama mikroorganisme meliputi bakteri, archaea, protozoa, alga, jamur, virus, dan parasit hewan multiseluler. Memahami karakteristik dan klasifikasi mikroorganisme penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, industri, dan lingkungan. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya mengenai kriteria dan bentuk karakteristik mikroorganisme.